Pemirsa, tudingan organisasi Greenpeace terhadap laju deforestasi di Indonesia akhir belakangan ini turut disanggah para petani sawit yang mengaku kecewa atas pernyataan LSM internasional tersebut lantaran berpotensi mengganggu usaha perkebunan yang digalakkan banyak warga di dalamnya. Terima kasih kepada waktu yang diberikan, Pak Anwar. Inilah petani sawit milenial yang turut kecewa atas tudingan salah satu LSM internasional terkait tuduhan deforestasi di Indonesia. Isu tersebut kembali mengemuka usai kritikan Greenpeace terhadap pidato Presiden Joko Widodo di konferensi internasional terkait perubahan iklim di Skotlandia awal November lalu. Menanggapi hal ini, Maria Goldamer Mektania mengaku risih dengan pernyataan tersebut yang berulang kali disampaikannya saat menjadi salah satu narasumber via daring di Jurnalis Fellowship dan Training Batch kedua Kalimantan, gelaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Jumat 12 November 2021. Ia pun menegaskan bahwa tudingan itu telah mengganggu jutaan orang yang bergantung pada perkebunan sawit rakyat. Apalagi dari sekitar 16 juta hektar luas lahan sawit di Indonesia, 41%-nya dikelola petani sawit rakyat. Dalam hal ini, ketika LSM cuma pinpoint dan menuding terus, itu deforestasi, kalian membakar hutan. Ingat nggak sih, kami petani ini, ketika kami bertanam, bukan kami menebas. Kami punya alat apa kalau bisa menebas pohon yang beberapa diameternya besarnya itu? Kami membeli lahan yang sudah dikelola sebelumnya oleh masyarakat setempat. Kami mengelola lahan yang sudah dibebaskan. Dan kami pun membeli terjadi transaksi. Lah kok gujuk-gujuk, tiba-tiba dibilang, dituduh-tuduh, kami ini ilegal. Itulah yang terjadi isu terbaru oleh salah satu LSM yang mungkin rekan-rekan juga sudah paham baru-baru ini. Itu keluar lagi, dituduh ilegal. Tapi petani mau bagaimana bersikap? Kami tidak di-backup oleh suatu sistem yang besar, tidak ada kucuran dana. Kami cuma mengelola berdasarkan apa yang dilihat mata. Jadi inilah makanya yang kami sangat berharap juga rekan-rekan teman-teman jurnalis bisa melihat dari sisi kami juga, kacamata kami petani. Kesian dong kami, sudah dapur kami harus dibagi untuk perawatan sawit, sekarang harus dibagi juga untuk ngurus-ngurus denda dan dituding-tudingan nggak benar gara-gara masalah kawasan hutan seperti ini. Maria berharap organisasi lainnya bisa membuka mata dan peduli dengan kesejahteraan para petani. Lantaran masih banyak rakyat Indonesia yang memerlukan uluran tangan berbagai kalangan untuk memajukan perekonomian bersama. Setidaknya hal inilah yang terus digalakkan pihaknya di Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Berbagai program telah dilangsungkan untuk mendukung kemajuan para petani sawit, termasuk memberikan beasiswa sekaligus workshop dan pelatihan. Bahkan pemerintah ikut mendukung penuh upaya kemajuan ini lewat pembentukan BPDPKS yang untuk Kalimantan Selatan saja telah menggulirkan 3 program guna membantu para petani sawit rakyat. BPDPKS telah mensupport Provinsi Kalimantan Selatan salah satunya dari 26 provinsi penghasil sawit di Indonesia melalui 3 program. Yang pertama, peremajaan sawit rakyat. Tahun ini Kalimantan Selatan mendapat alokasi 10.700 hektar. Ada program peningkatan sumber daya manusia kelapa sawit. Ini adalah untuk mendukung peningkatan SDM tidak hanya dari kami, pemerintah, atau petugas dinas yang membidangi perkebunan, petugas perusahaan perkebunan, tetapi juga sampai pada pekebun, keluarga pekebun, baik itu melalui Bintek sampai ke beasiswa. Yang ketiga adalah program peningkatan sarana prasarana. Tadi Pak Janari bagaimana dengan kondisi jalan? Nah ini Pak yang kita perjuangkan. Karena BPDPKS baru menyentuh bantuan kepada jalan kebun untuk Sarpras. Jalan kebun, jalan memberikan akses kebun supaya lalu lintas TBS ke industri lebih cepat. Dan kepada kegiatan untuk intens, pupuk maupun herbisida. Sejak berdiri tahun 2015, BPDPKS terus gencar mendorong pembangunan dan keberlanjutan sektor kelapa sawit, termasuk di bidang promosi, agar persepsi negatif terhadap buah ini bisa diminimalisir, seperti di kesehatan yang ternyata banyak diisukan miring. Padahal, menurut sejumlah penelitian yang kemudian disampaikan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, minyak sawit kaya akan vitamin E dan A, serta mengandung asam lemak esensial
yang berperan penting sebagai antioksidan dan mencegah berbagai penyakit degeneratif pada manusia. Nah, ini yang kelemahan kita ini, ya kan, yang menimbulkan persepsi yang negatif ini tentunya bukan hanya karena berbagai kampanye negatif yang dilakukan oleh NGO, oleh berbagai pihak, tapi juga mungkin karena kitanya sendiri ya yang tidak banyak mengkontrol atau mempromosikan secara konsisten aspek-aspek positif daripada sawit ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, intinya itu ya ketiadaan informasi yang berimbang ya antara yang negatif dengan yang positif gitu. Nah, oleh karena itu saya kira kita harus banyak lebih berkoordinasi dengan lebih baik ya, dan dalam mempromosikan secara positif sawit ini baik oleh pemerintah ya kan, oleh industri ya kan, ya untuk mengimbangi kampanye-kampanye negatif tersebut. Untuk menggencarkan promosi positif terhadap industri sawit, BPDPKS juga mengajak sekitar 20 jurnalis Kalimantan Selatan dan Tengah ke pabrik PT Citra Putra Kebun Asri di kawasan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalsel, Kamis 11 November 2021. Hasilnya, banyak manfaat dan program positif yang telah diberikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan wilayah sekitar perkebunan, seperti ikut memelihara kawasan nilai konservasi tinggi di sepadan Sungai Jorong. Belum lagi terbantunya petani sawit rakyat dalam menjual hasil kebunnya yang di PT ini saja didominasi pemasok dari kalangan masyarakat. Kebun sendiri 40%. 60-nya disuplai dari mana, Pak? Dari petani. Petani se-Kabupaten Tanah Laut. Oh, Tanah Laut. Kalau di daerah luar nggak ada? Ya silakan kalau mau ngirim. Kita ada sampai suppliernya kan banyak suppliernya, Pak. Sampai ada 11 supplier kalau nggak salah yang ngirim buat Sekalsel ya. Ya, Sekalsel boleh kalau mau. Para petani mengaku terbantu dengan hadirnya industri sawit di Indonesia karena buah ini dikenal lebih menguntungkan dari tanaman lainnya, sehingga banyak menolong untuk peningkatan kesejahteraan petani. Ya, memang pasti positif lah, positif bagi masyarakat, karena hasilnya itu lumayan dibandingkan kalau baru usaha tanaman pangan. Bukan berarti tanaman pangan jelek, tidak, tapi kan kondisi hasil dan lain-lain itu kan tidak terlalu menjamin. Harga murah tapi sarana produksi mahal, lahan kurang subur dan lain-lain. Dibandingkan tanaman perkebunan, input secukupnya bagi mereka, kemampuan mereka, hasil ya terjamin dalam artian pasti dibeli oleh perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik PKS itu. Harga tentu fluktuatif, tapi secara garis besar ya lumayan membantu. Upaya pengembangan sektor sawit ini terus digencarkan BPDPKS yang diharapkan makin memajukan Indonesia menuju negara berdaulat sawit. Ahmad Makfur, Anjar TV. Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih.